Kalau sampai digugat cerai, anggaplah dia 45 ke bawah dengan orang tua nih. Biasanya akhlak apa yang salah terhadap orang tua, Ustaz? Sampai digugat cerai. Selalu menjawab kalau sama orang tua. Jadi agak berani dengan orang tua. Jadi orang tua ngomong apa, yang ngomong aja dia. Debat gitu. Iya, debat, benturan terus seperti Orang itu. tua laki perempuan? Sama aja sama perempuan, insya Allah seperti itu. Karena biasanya nanti ya itu diperlihatkan kalau memang seorang bercerai ini biasanya dia dengan orang tuanya selalu berdebat, selalu berani. Bentukannya insya Allah seperti itu. Jadi saya sering mengalami dengan pasien itu, orang yang bercerai itu selalu dia sama orang tuanya selalu berdebat, bertempur istilahnya ya. Dan itu memang dibuktikan dengan perceraian-perceraian. Kalau mamanya dia itu biasa nurut sama orang tua, relatif tidak ya, relatif tidak ya, relatif smooth aja. Ada pertempuran tapi di rumah tangga ya biasa. Tapi kalau memang sering berdebat sama orang tua, bisa. Itu orang tua atau mertua bisa juga Pak Ustaz? Bisa aja sih, sebenarnya bisa juga ya. Bisa memicu karena memang keadaan itu kan macam-macam ya. Jadi menjadi penguji. Jadi istilahnya penguji itu kan nggak harus dengan orang tua. Kalau sudah dengan mertua sama. Kayak kemarin saya nangani ada seorang adik kecil bayi, itu cara berpikirnya kurang. Gimana Pak Ustaz? Cara berpikirnya kurang lambat gitu loh. Anak kecil ini. Anak kecil. Mungkin Ustaz ya. Iya, jadi umurnya dengan kepandaiannya itu tak cocok. Sebenarnya seperti Memang kan kita punya semacam standar gitu ya. Iya. Umur sekian Nggak bisa gini. kepandaiannya seperti ini standar. Ya. rendah ya Itu rendah. Nah itu saya tanyain, memang rata-rata mereka jengkel dengan orang tua, akhirnya punya pikiran masa orang tua nggak bisa mikir sih. Nah rata-rata kalimat itu muncul, kalau kenapa orang tua masa begitu aja nggak bisa mikir sih gitu. Siapa? Ya kayaknya saya gitu. Nah ya itu yang bikin drop si adik saya bilang gitu ya. Akhirnya gimana caranya ini nanti meningkatkan, minta maaf sama orang tua terus menerus setiap hari, coba kerjain. Karena banyak yang memang seperti itu, atau autis yang sering saya tangani juga sama. Kalau autis itu gregetan, jadi dulu waktu menikah itu bisa aja nggak disetujui dengan orang tuanya, sehingga menikah itu dengan emosi orang tua dan emosi dia sendiri, sehingga pada saat mamanya masalahnya apa, masalah ekonomi, mamanya salah satu sisi, mertuanya itu menyaksikan ekonominya si pasangan anaknya gitu. Itu kan tetap denger ya, pasangan anaknya itu kan menantunya denger. Nah akhirnya menantunya, aku harus bisa, aku akan buktiin kepada mertuaku aku bisa. Nah anaknya autis biasanya. Jadi itu ya, rata-rata autis ya seperti itu, karena merasa dia terjepit, kesel, emosi, kemudian merasa aku harus bisa. Autis. Tapi itu tergantung iman si anaknya juga ya, si itu kalau imannya cukup lumayan ya autis muncul. Tapi kalau imannya biasa-biasa nggak muncul. Malah begitu ya? Nggak muncul, rata-rata nggak muncul. Kecuali kayak memang kayak di luar, di negara barat itu kan berani sama orang tua, itu kan makanya orang autis di barat banyak. Anak kanker itu sangat banyak di negara barat. Ini yang menarik Ustadz, kesalahan terhadap orang tua itu hukuman dari Allah tuh sangat berat. Apakah itu masuk dalam hadis marahnya Allah itu tergantung dari marah orang tua, dan ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, Ustadz? Ya memang seperti itu. Jadi kita sebagai seorang muslim harus paham lah ya, bagaimana jangan sekali mengobarkan amarah orang tua dalam bentuk apapun. Dan sebagai orang tua jangan kepancing marah dengan anak, itu juga penting. Itu kenapa kalau orang tua sampai ngomong, kamu nanti kalau sudah begini tahu rasa, nah itu nyumpain. Itu orang tuanya juga pemarah. Sama Allah dimasukkan semuanya. Anaknya mamanya apa yang dia omongin kejadian, lah kan yang sedih orang tuanya juga lagi. Makanya orang tua juga harus paham.
Memang dalam hadis diceritakan seperti itu, marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Jangan dipakai marahnya seperti itu. Anak itu tetap harus difikirkan. Kalau anaknya dablek, itu orang tuanya ya jublek. Itu udah rumus, sudah macam peribahasa. Iya, kecuali kalau saya enggak, bapaknya mau, saya enggak gitu, istrinya saya enggak gitu. Lah ini anak siapa? Bukan anak tetangga, anak orang jauh. Dititipin kan gitu. Jadi insya Allah seperti itu nggak boleh, karena anak ini ujian bagi orang tuanya, termasuk istri, termasuk harta, itu kan ujian. Jadi kita harus tahu bahwa anak yang nakal itu orang tua yang harus memohon ampun dulu kepada Allah Ta'ala. Jangan dengan anak yang nakal langsung masukin pesantren, nggak mau tanggung jawab orang tuanya. Lah kan yang teman-teman pesantren itu juga kiainya bingung juga ya. Iya benar. Lah ini dimasukkan biar anaknya apa ya? Pesantren kan didik aja. Iya. Nakal dan tidak kan wallahu alam di situ ya. Ini nakal keluarin aja lagi kan gitu. Bisa aja sama seperti yang katanya yang baru-baru sini anak pejabat itu sekolah di Taruna Nusantara dikeluarin karena memang nakal, umpamanya seperti itu. Ya kenapa? Ya begitu itu. Enggak mungkin akan keluar ini anak itu dari mana? Oh, saya bukan saya, istrinya. Bukan saya juga loh. Nggak mau mengakui. Iya. Jadi kita harus paham bahwa mengetahui bahwa tetap ada hal seperti itu. Makanya kayak kasus Mas Indra Bekti, kenapa dia itu umpamanya berani sama orang tuanya atau cerewet sama orang tuanya? Ya pasti begitu orang tuanya. Nggak mungkin tidak. Nggak mungkin tidak. Nah, karena biasanya orang tua itu kalau anaknya terkenal jadi terus ikut seneng kan gitu. Biasanya orang tua begitu ya. Iya. Anaknya terkenal ikut seneng, akhirnya dibiarin aja. Karena apa? Memang sulit mau menasehati. Sulit menasehati karena memang ada sifat-sifatnya yang mirip Sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Makanya kalau saya mengajarkan, cobalah kalau anak-anak kita yang kelihatan agak nakal, rewelan, itu kita evaluasi sebagai orang tua. Muhasabah ya. Dan muhasabah bukan untuk diri kita sendiri, tapi dilihat ada nggak seperti kita atau seperti istri kita. Kalau ibu-ibu yang mendengarkan, ada nggak seperti ibu-ibu atau suami ibu. Kalau diamati mirip, dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala sebelum itu terlambat. Terlambat itu macam-macam. Maksudnya macam-macam itu apa? Musibahnya itu di hadapan Allah itu bisa dilakukan macam-macam oleh Allah Ta'ala. Jadi harus hati-hati. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita coba jaga keluarga kita dari api neraka, termasuk diri kita, ya seperti itu. Diri kita dulu yang kita jaga, ibadah kita jaga baik, kemudian akhlak juga kita jaga baik, seperti itu. Sehingga nanti Allah itu memberikan ujian itu tidak keluar dari jalur yang terlalu jauh umpamanya. Itu maksud saya, karena memang saya mencoba mengadop dari akhlak Rasul, di mana Rasul itu dengan istri baik, dengan anak, dengan cucu baik, kan seperti itu. Tapi kan Rasul memang sejak awal baik. Nah kita baik setelah punya cucu, kan gitu. Setelah pensiun jadi baik. Saya belum apa? belum punya cucu. Oh, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan nanti. Amin. Ya baik. Amin. Kan belum, saya belum ya. Mengharapkan baik itu aja. Iya, ya itu harus kita jalankan. Jadi nasihat-nasihat orang tua kita jalankan. Umpamanya kayak kamu tuh menjadikan diri kamu tuh lebih tenang, lebih santai, lebih sabar, itu sulit. Kalau mau dengerin saya ngobrol, kamu nggak boleh ngomong. Lah dulu saya nggak pernah diajarin seperti itu. Nah kamu mau nyalain orang tua seperti itu? Boleh itu. Nggak boleh, itu dosa itu. Kenapa? Ya memang takdirnya dari Allah itu kamu sekarang baru tahu bahwa apa yang terjadi di diri kamu, mental kamu ya dari orang tua kamu. Nah kalau dari orang tua kamu, nggak usah nyalain orang tua kamu. Kalau kamu diizinkan oleh Allah Ta'ala mengerti tentang hidayah Allah, kerjain. Karena pada saat kamu itu bertempur dengan akhlak yang tidak baik, dengan nafsu-nafsu tidak baik,
kamu bertempur, itu pahalanya sangat besar. Kalau pahala sangat besar dan kamu itu benar bisa menjadi seorang yang soleh di hadapan Allah Ta'ala, kamu bisa mendoakan orang tua apapun bentuk doamu. Pakai bahasa Indonesia silakan, Allah itu maha mengerti. Emang Allah hanya cuma tahu bahasa Arab. Lah gimana orang Amerika kalau pakai bahasa Inggris? Itu dia. Kan sudah nggak bisa seperti itu. Malaikatnya juga bingung nanti ini bahasa apa, nanti kan begitu. Bahasa Tionghoa lagi. Lah iya malah bingung. Jadi Apalagi kalau bahasa hewan itu tahu nggak? Bahasa hewan bahasa hewan itu Kode. bahasa hewan. Jadi yang begini hewan nih. Hewan. Kode itu kode ngajak deket kan kode itu ya. Insya Allah. yang paling pertama harus mendoakan dulu ya Pak Ustaz. Iya, mendoakan. Kita berdoa sendiri untuk diri kita. Kalau memang kita tahu anak kita ada yang tidak baik, ya kita berdoa. Pahami bahwa oh itu saya. Nah kemudian serius berdoa pada Allah Ta'ala. Kenapa di dalam Quran diceritakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka selalu mohon ampun. Yaitu memang salah satunya. Jangan di penghujung malam mereka selalu meminta aja kekayaan, kan gitu. Tidak ada di dalam Quran, tidak ada dalam bentuk permintaan kekayaan itu. Karena di dalam Quran Allah juga menceritakan kita dilarang mengejar dunia. Jadi kalau ada seseorang di dalam sholat, kemudian selesai sholat kita minta dunia, saya nggak ngerti gimana caranya. Tetapi kalau minta akhirat, mintalah ampunan, bersyukurlah tentang apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nanti rezeki kita itu akan ditata, bukan kita itu meminta. Ya kalau memang mau minta silahkan, tetapi ikuti perintah Allah aja. Ikuti perintah Allah aja. Karena biasanya kalau orang itu sudah minta dunia nanti lupa. Lupa lah. Kalau dia itu ibadahnya bagus, paling nanti lupa sama istri sama anak. Lu kok lupa? Oh dia kan pulang. Iya kalau malam pulang. Cari kesempatan. Kamu kan lebih pintar tuh ya. Enggak. Insya Allah seperti itu. Jadi kita harus evaluasi, atau kata Pak Haji tadi muhasabah harus. Jadi apa yang terjadi pada saudara kita Mas Indra Bestri ngepeti, ayo muhasabah. Ayo. Apa yang dituntutkan, ayo muhasabah. Kemudian kalau itu gimana caranya nggak bisa terjadi, istri saya nggak nuntut, monggo kan bisa dibicarakan ya, monggo bisa dibicarakan. Terjadi dan tidak terjadi itu tetap nanti Allah yang akan mengizinkan tidak terjadi atau mengizinkan terjadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya.